Shalom, puji Tuhan, kita sungguh berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita ada di hari ini semua karena anugerah dan belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap sampai kepada ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12. Puji Tuhan. Demi jauh firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya beri untuk kita pagi hari ini adalah hidup menyenangkan Kristus. Hidup menyenangkan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup menyenangkan orang lain adalah penting. Tetapi lebih penting adalah bagaimana kita bisa menyenangkan akan hati Tuhan. Hidup menyenangkan orang lain adalah hal yang penting. Karena memang selama kita di dunia, kita perlu hubungan dengan orang lain. Kita perlu sosialisasi,
kita perlu membangun relasi, dan kita perlu membangun akan hubungan yang baik. Jika demikian, maka hubungan itu akan saling menyenangkan satu dengan yang lain. Tetapi lebih daripada itu, menyenangkan hati Tuhan adalah hal yang sangat prinsip, hal yang sangat urgent untuk kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, hidup menyenangkan itu berarti melakukan apapun yang dapat menyenangkan. Hidup menyenangkan itu berarti melakukan apapun yang menyenangkan akan orang lain. Kalau saya mau menyenangkan Bapak Ibu, maka apapun yang saya lakukan, caranya seperti apa, saya lakukan supaya Bapak Ibu senang. Nah, jika itu demikian dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Tuhan pasti senang, Tuhan pasti mau kalau hatinya disenangkan. Nah, jika Tuhan mau hatinya disenangkan, apa yang harus kita lakukan supaya hati Tuhan menjadi senang? Di dalam bacaan kita pagi ini, saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama itu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang kedua adalah ayat keempat sampai ayat yang ke-8. Dan bagian yang terakhir yaitu ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Mari kita lihat bagian yang pertama. Apa bagian-bagian penting yang kita bisa lihat, yang melaluinya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau lihat ayat yang pertama, di sana dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita bisa melihat yang pertama bahwa harus tinggalkan perbuatan jahat. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus meninggalkan perbuatan jahat. Petrus menyerukan agar kita meninggalkan segala kejahatan, penipuan, kemunafikan, iri hati, dan fitnah. Mau menyenangkan hati Tuhan, tinggalkan perbuatan jahat. Yang kedua, ayat yang kedua katakan, kalau mau menyenangkan hati Tuhan, maka harus mau terlibat dalam hal-hal yang rohani. Di ayat yang kedua di sana dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang kedua, bahwa kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus rindu untuk terlibat dalam hal-hal yang bersifat rohani. Rindu kepada hal-hal yang rohani. Bukan sesekali baru mau, tetapi ada kerinduan terlibat aktif dalam hal-hal yang rohani. Yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan ayat 3. Apa yang harus kita lakukan supaya menyenangkan hati Tuhan? Di sana dikatakan kita harus ada pertumbuhan rohani. Ayat 3 di sana dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu baik? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan begitu sayang kepada kita? Itu sebenarnya tanda bahwa saudara dan saya bertumbuh di dalam Dia. Hanya orang yang bertumbuh yang kemudian bisa merasakan bahwa betul Tuhan begitu baik dengan saya. Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan begitu rindu. Tuhan begitu sayang dengan saya. Itu bagian yang pertama. Bahwa orang yang mau menyenangkan hati Tuhan paling tidak harus meninggalkan perbuatan jahat. Tertarik kepada hal-hal yang rohani. Bertumbuh di dalam rohani. Maka kita bisa simpulkan. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang mau bertumbuh. Selalu mau menerima firman Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang mau bertumbuh. Selalu mau menerima firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini seringkali kita memilah-milah ayat-ayat yang cocok dengan kita. Kalau ayat itu cocok, kita lakukan. Kalau ayat itu tidak cocok, kita tidak lakukan. Dan seringkali kalau ada ayat-ayat yang menegur kita, kita selalu katakan itu untuk si A, itu untuk si B, itu tidak cocok untuk saya. Nah, saudara-saudara, bertumbuh
di dalam firman Tuhan. Selalu menerima pengajaran yang datang daripada Tuhan. Ayat 2 katakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bapak Ibu, tidak ada makanan, tidak ada vitamin yang terbaik selain daripada ASI seorang ibu kepada bayinya. Belum ada satu penelitian mendapatkan makanan terbaik yang bisa menggantikan fungsi ASI. Yang khasiatnya lebih dahsyat melebihi ASI. Hanya ASI. Itu sebabnya ketika anak-anak bayi kalau diberi ASI, sehat, daya tahan tubuhnya luar biasa. Itu kenapa? Karena ASI itu adalah air susu yang murni. Yang Tuhan siapkan untuk pertumbuhan seorang anak bayi. Kita mau bertumbuh. Kita besar. Kita bisa menikmati hidup ini. Tentu kita perlu menikmati asupan makanan yang membuat kita bisa sehat. Dan makanan itu adalah firman Tuhan. Hal yang paling menyukakan hati Tuhan adalah ketika kita rindu mau menjadikan firman Tuhan sebagai salah satu konsumsi utama di dalam hidup kita. Ini menjadi penting karena kita ini di dalam hidup manusia ada banyak kebutuhan. Kebutuhan makan dan minum dan yang lainnya. Tapi seringkali itu tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan khusus kita, primer kita. Yaitu kebutuhan akan Tuhan. Dalam perayaan Paskah kemarin, ada salah satu pembicara di seminar katakan otak manusia itu. Yang kita tahu adalah otak kiri, otak kanan. Ada otak belakang. Tetapi ada juga otak tengah. Jadi orang yang suka makan daging, maka kemudian itu yang paling banyak berkembang, merangsang akan otak apa? Otak sebelah kiri. Atau otak depan. Maka kalau otak depannya ini yang paling banyak dipakai, digunakan, maka orang cepat naik darah. Kebanyakan makan daging. Dan memang kita di Sumatera ini kalau makan itu, kalau nggak ada daging, kalau nggak ada ikan, orang nggak mau. Itu sebabnya orang-orang Sumatera kedagingan. Lampu merah sedikit, teng, teng, teng. Gitu. Tetapi kita perlu mengembangkan yang namanya di otak tengah. Emosional. Ya itu didapatkan dari sayur mayur. Bahan-bahan nabati. Ya tahu, tempe, dan yang lainnya. Saudara-saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa hal yang Bapak Ibu lakukan dan menurut Bapak Ibu itu menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Bapak Ibu lakukan dan menurut Bapak Ibu itu menyenangkan hati Tuhan? Coba pikirkan. Apa yang menurut Bapak Ibu sudah lakukan dan itu menyenangkan hati Tuhan? Yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau menyenangkan istri, ya tiap bulan ibu-ibu selalu senang karena awal bulan dikasih gaji. Untuk menyenangkan suami gampang, menyenangkan anak gampang, memenuhi kebutuhannya selesai. Tetapi menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dan saya sudah lakukan dan menurut Bapak Ibu itu menyenangkan hati Tuhan. Ada 3 poin yang tadi katakan. Tinggalkan kejahatan. Rindu akan hal yang rohani. Bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah yang membuat hati Tuhan senang. Pertumbuhan rohani memerlukan firman Tuhan. Karena itu kita harus bangun kebiasaan yang dalam untuk senang dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, sekarang hidup kita ini dikuasai oleh teknologi.
Di WA Bapak Ibu itu ada tombol biru. Betul ya? Di WA setiap Bapak Ibu buka ada tombol bulat biru. Itu AI. Bapak Ibu begitu klik, tanya apa saja semua muncul. Apa saja. Berarti hidup kita sedang dikuasai oleh teknologi. Dan karena dikuasai teknologi membuat orang malas mikir. Membuat apa saja tidak mau. Itu sebabnya kapasitas otak yang 33% kita tidak maksimalkan dengan baik. Otak depannya. Otak depan yang 33% kita tidak maksimalkan. Kucing itu hanya menggunakan otak depannya 3%. Biang itu hanya menggunakan otaknya itu cuma 7%. Simpanse yang paling cerdas menurut dalam dunia perbinatangan itu hanya 17%. Manusia 33%. Itu sebabnya kalau orang jalan dan kemudian gak sapa orang lain, berarti dia sama dengan kucing. Dia sama dengan apa? Karena otak depannya ia tidak pakai dengan baik. Jika demikian, bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan? Kalau kapasitas yang Tuhan beri begitu brilian untuk setiap kita, kenapa kita tidak pakai otak yang Tuhan pakai untuk kita menyenangkan hati Tuhan? Itu sebabnya gak heran ketika kita marah dengan anak, kita marah dengan orang lain, kita selalu berkata, di mana otakmu? Di mana otakmu? Bukan gak ada otak, ada otaknya. Tetapi kapasitas yang besar itu tidak dilatih. Otak yang Tuhan kasih tidak dilatih untuk kemudian menyenangkan Tuhan. Ia biarkan. Maka dengar baik, zaman akan terus bertambah. Orang akan makin malas. Karena berpikir kreatif tidak mau. Belajar tidak mau. Mengerjakan sesuatu tidak mau. Karena cari gampang. Tinggal klik AI dapat informasi. Tidak melatih akan otak. Sehingga hal-hal kecil pun selalu tanya teknologi. Hal-hal yang kecil selalu tanya teknologi. Padahal dengan kepikiran yang Tuhan beri, ia bisa pakai untuk mengembangkan diri. Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan dia. Dan karena itu ia mau ciptaannya itu menyenangkan akan dia. Tidak ada ciptaan yang segambar serupa dengan Allah. Hanya manusia. Karena itu ia mau ciptaannya menyenangkan dia. Kenapa orang berlaku jahat? Karena otaknya tidak dipakai. Tidak dipakai untuk berpikir apa tindakan-tindakan yang ia lakukan. Kita harus membangun kebiasaan yang dalam. Rindu untuk firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan heran ketemu orang, kok orang ini sabar sekali. Kok orang ini gak pernah marah-marah. Padahal disakiti berkali-kali, kok diem aja. Jangan heran, karena pasti orang itu hidup lebih dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menguasai dia. Tapi kalau orang mudah emosi, tersulut emosi, pendapatnya tidak diakui, pendapatnya tidak didengarkan dan marah, jangan-jangan ia di luar firman Tuhan. Ia hidup menurut apa yang ia pikirkan. Maka poin yang pertama, untuk menyenangkan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, yang pertama adalah harus bertumbuh di dalam Tuhan. Tinggalkan kejahatan, rindu akan hal yang rohani, bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Hal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Apa saja yang kita bisa lihat di dalam ayat-ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Yang pertama, ayat yang ke-4 di sana dikatakan Kristus, di sana dikatakan Kristus adalah batu yang hidup. Itu sebenarnya bicara bahwa Kristus adalah pondasi hidup manusia. Kristus sebagai batu yang hidup. Berarti Kristus menjadi landasan hidup manusia.
Maka kalau orang meletakkan dasar tidak di dalam Kristus, maka pasti hidupnya akan hancur. Ingat Bapak Ibu kisah di dalam Injil Matius tentang 2 orang yang membangun rumah. Ada yang membangun di atas pasir, ada yang membangun di atas bukit batu. Ketika badai datang, rumah yang didirikan di atas pasir cepat hancur. Sedangkan di atas bukit batu bertahan. Apa dasar hidup kita? Kristus harus menjadi landasan hidup kita. Yang kedua kita bisa lihat di ayat yang kelima. Karena Kristus adalah batu yang hidup, pondasi hidup. Ada banyak orang tidak menganggapnya penting. Kalau Bapak Ibu lihat ayat yang kelima, di sana katakan, banyak orang membuang. Banyak orang menolak Kristus. Banyak orang tidak mau hidup di dalam Kristus. Karena menganggap itu tidak penting. Tetapi Kristus itu adalah pondasi. Justru yang tidak penting menurut dunia, justru itu menjadi sangat penting. Hari ini Bapak Ibu ikut Tuhan, ada banyak orang bilang, percuma kau ikut Tuhan. Sia-sia kau menghabiskan waktu ikut Tuhan. Justru yang tidak dianggap oleh dunia, oleh Tuhan itu begitu penting. Ayat 5, apa yang bisa katakan di ayat 5? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup. Kristus pondasi. Karena itu, jangan buang Kristus. Ada lagu yang sangat terkenal. Jangan jual Yesus. Saya cuma hafal awalnya saja. Seterusnya saya tak tahu. Tapi beberapa kali saya dengar kata-kata itu. Nah kalau ada Bapak Ibu yang tahu boleh nyanyikan. Jangan jual Yesus. Setelah itu saya nggak tahu. Hanya oleh karena apa? Harta. Jangan jual Yesus oleh karena apa? Cinta. Jangan jual Yesus karena apa? Yang lain. Tahta. Dan yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa search itu di YouTube itu. Jangan jual Yesus. Kenapa? Karena bagi dunia, Yesus tidak terlalu penting. Yesus tidak menarik. Ikut Yesus banyak aturannya. Ikut Yesus banyak sekali. Aturan-aturan yang harus diikuti. Karena itu, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka ayat yang kelima katakan, engkau dan saya harus menjadikan Kristus sebagai pondasi hidup yang luar biasa. Ayat 7 juga sama katakan. Kristus adalah fondasi yang kokoh. Yang tak dapat digantikan oleh apapun juga. Ayat 6 dan ayat 7 berkata demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Terpilih, mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini bicara tentang Kristus sebagai pondasi hidup kita. Ayat 7 katakan, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan juga batu sandungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat-ayat ini, maka mengajarkan kita ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lihat ayat 4, ayat 8. Satu kata. Orang itu harus rela berkorban. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang harus rela berkorban. Berkorbankan hidupnya kepada Kristus. Mengorbankan akan hidupnya. Mengorbankan akan emosinya. Mengorbankan akan perasaannya. Mengorbankan akan semua yang ada padanya. Kalau ia mau menyenangkan akan Kristus. Jadi kalau kita ikut Kristus, tapi sedikit-sedikit emosi. Sedikit-sedikit fitnah. Sedikit-sedikit tidak mengampuni. Yang kita senangkan siapa? Tuhan atau diri kita? Kalau kita mau menyenangkan Tuhan,
tapi tidak mau berkorban. Apa untuk kita? Saudara-saudara, tanpa pengorbanan kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya waktu mau menikah sama Ibu Gembala, rela berkorban. Ya, rela berkorban. Karena mau menikah sama Ibu Gembala. Mahal. Bukan soal uangnya. Perjuangannya. Perjuangannya mahal. Dipisahkan antar pulau. Untung gak antar benua. Ada yang dikorbankan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan. Tidak ada yang kita dapatkan tanpa pengorbanan. Mau menyenangkan Tuhan perlu pengorbanan. Jadi kalau saudara mau Tuhan perhatikan, Tuhan tolong, Tuhan terus perhatikan. Tapi saudara gak mau berkorban untuk Tuhan. Itu namanya cinta sebelah. Cinta yang bertepuk tangan sebelah. Dia berharap Tuhan sayang sama dia. Tapi Tuhan gak sayang. Karena gak ada sesuatu yang ia buat yang Tuhan lihat begitu menarik. Kalau sama-sama cinta berarti ada dua belah pihak berusaha. Untuk menunjukkan bahwa cinta, untuk sayang menunjukkan. Tuhan sudah buat loh. Dirinya sendiri ia beri kepada Bapak Ibu dan saya. Nyawanya ia korbankan. Karena cintanya bagi Bapak Ibu dan saya. Ia berkorban. Sekarang, kalau engkau dan saya mau menyenangkan dia, korban apa yang Bapak Ibu beri kepada dia? Korban apa yang Bapak Ibu siapkan untuk dia? Roma 12 ayat 1. Mau menyenangkan hati Tuhan. Paulus katakan, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Menyenangkan Tuhan itu apa? Beri hidupmu kepada dia. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu beri hidup kepada Tuhan? Seperti apa kita memberi hidup kepada Tuhan? Berarti kita harus membiasakan diri kita untuk berkorban. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak membiasakan diri kita berkorban untuk Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Jadi, jangan merasa rugi ketika ikut Tuhan. Jangan merasa rugi ketika berbuat sesuatu kepada Tuhan. Karena ingat dia sudah berkorban untuk Bapak Ibu dan saya. Yang kita beri tidak sebanding dengan apa yang ia telah kerjakan. Maka untuk menyenangkan hati dia, berkorbanlah. Saya waktu mendapatkan Ibu Gembala berkorban habis-habisan. Menurut saya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu pasti beda. Kenapa saya bilang habis-habisan? Karena saya nggak ada keluarga. Sendiri, jauh merantau. Tidak ada satupun orang bisa bertukar pikiran. Gimana caranya ini? Dalam ketidakmengertian soal budaya, harus berjuang. Kalau sama-sama satu budaya, oh nanti begini, mudah. Bagaimana kalau dengan beda budaya? Gak tahu sama sekali.
Maka perlu pengorbanan. Dan saya percaya menyenangkan seseorang kalau tidak ada pengorbanan. Maka saudara sedang berharap sesuatu terjadi. Tetapi itu tadi, tidak mau buat apa-apa. Harapannya banyak, keinginannya banyak, kerinduannya banyak. Tetapi tidak buat sesuatu. Bagaimana itu terjadi dengan kita? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua punya cerita masing-masing. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah, sejauh mana engkau berkorban untuk Tuhan? Memang manusia ini agak unik. Kalau kadang-kadang baru berkorban sedikit, banyak sekali cakapnya. Baru korbannya sedikit, semua dunia harus tahu. Tapi ada orang yang sudah berinya terlalu banyak, gak ketahuan. Tapi itulah manusia. Maka penting, siapkan hidupmu. Kalau kau mau menyenangkan Tuhan, maka berkorbanlah kepada Tuhan. Yang ketiga, bagian yang ketiga ayat 9 sampai ayat 12. Ayat yang ke-9 dikatakan, engkau dan saya adalah orang pilihan, bangsa pilihan. Kita adalah orang-orang pilihan. Ayat 9 juga katakan imamat yang rajani. Apa maksudnya imamat yang rajani? Saudara dan saya selain umat pilihan, orang pilihan, kita punya akses langsung kepada Kristus. Tidak perlu perantara yang lain. Imamat yang rajani itu maksudnya aksesnya langsung, ngomongnya langsung, doanya langsung kepada Kristus. Gak melalui perantara-perantara yang lain. Selain kita umat pilihan, kita punya imamat yang rajani, punya akses langsung kepada Kristus. Kita juga apa? Disuruh untuk apa? Memancarkan akan kebaikan Allah. Ceritakan akan kebaikan Allah. Karena kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu berarti saudara orang pilihan. Punya akses langsung dengan Kristus. Kenapa kita tidak berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan? Kenapa kita tidak berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan? Kenapa kita hanya berharap orang lain menyenangkan kita? Kita tidak pernah berjuang untuk menyenangkan akan Tuhan. Ayat 12 katakan, kita harus saksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Kesaksian itu dengan caranya apa? Hidup baik. Kesaksiannya bagaimana caranya? Hidup baik. Maka kalau kita simpulkan ayat 8 sampai ayat 12, orang yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah satu kata, orang yang suka bersaksi. Jadi bagian pertama di sana dikatakan orang menyenangkan hati Tuhan adalah apa? Orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, bagian kedua, orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang berkorban. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, bagian ketiga adalah orang yang bersaksi bahwa Tuhan begitu baik dalam hidupnya. Cara kita menyenangkan hati Tuhan, bertumbuhlah di dalam Dia. Kalau bertumbuh dalam Dia, tinggalkan kejahatan. Kalau bertumbuh di dalam Dia, suka dengan hal yang rohani. Kalau menyenangkan hati Tuhan, berkorbanlah. Ada harga yang harus dibayar. Jadikan Kristus sebagai pondasi hidup kita. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, bersaksilah melalui hidupmu bahwa Kristus sudah menebus akan hidupmu dan saya. Itu yang Tuhan mau bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Ia mau kita menceritakan tentang kebaikannya bagi dunia ini. Berarti kalau kita tidak bersaksi, berarti kita ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih bahwa Tuhan begitu menyayangi akan kita.
Kesimpulannya adalah hidup yang menyenangkan Tuhan adalah hidup yang bertumbuh dalam firman. Selama kita tidak bertumbuh dalam firman, pasti kita tidak menyenangkan Tuhan. Selama kita tidak mau melibatkan diri dalam hal rohani, kita sedang di luar daripada apa? Daripada apa yang Tuhan mau. Maka rajinlah berdoa, rajinlah baca firman Tuhan, dalamilah PA, rajinlah komsel, rajinlah ibadah. Hal-hal yang rohani, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalamnya suka tidak suka, engkau pasti bertumbuh. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau hanya hari Minggu begini dengar khotbah? Saudara tidak akan dapat apa-apa. Maka mau bertumbuh dalam Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kasih diri. Korbankan waktumu. Beri dirimu. Berkorban. Waktu, hidupmu, semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Jika sudah engkau lakukan, menyenangkan Tuhan adalah saksikanlah kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan untuk semua orang. Tidak peduli siapapun juga. Harus berani bersaksi. Bahwa Tuhan baik. Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ibu-ibu sudah menyenangkan hati suami semua? Amin. Ibu-ibu sudah menyenangkan hati suami? Gak ada yang jawab. Bapak-bapak sudah menyenangkan hati ibu? Gak ada juga. Bapak-bapak sudah menyenangkan hati ibu-ibu? Hah? Amin. Anak-anak sudah menyenangkan hati orang tua? Belum. Senangkanlah. Kenapa? Susah menyenangkan. Ujung-ujungnya uang baru senang gitu ya. Berarti ibu ini mata duitan gitu. Hah? Berarti kalau nengok uang matanya cerah, wajahnya cerah. Berarti belum berkorban Pak. Belum berkorban Pak. Waktu pertama Pak korbannya luar biasa Pak. Untuk dapatkannya itu korbannya luar biasa Pak. Setelah dapatkan, korbannya mulai berkurang. Nah ini hati-hati. Untuk sesuatu yang belum didapatkan, rela mati-matian. Tapi setelah mendapatkan, santai. Waktu orang memancing ikan, berseharian pun dia rela sabar. Tapi setelah dia dapat ikan, apakah dia tetap sabar dan melihatnya? Dia sabar dan perhatikan gitu? Enggak. Tapi waktu dia belum mendapatkan, sabarnya luar biasa. Ini terbalik dengan kesabaran Tuhan. Ia sudah dapatkan kita. Karena dia pemilik kita, maka dia sangat sabar dengan Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sabar dengan Tuhan, kalau Bapak Ibu nggak sabar dengan Tuhan, berarti sia-sia karya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Sabarlah ikut Tuhan. Kalau saya tambah lagi khotbah setengah jam masih sabar? Hah? Udah selesai bahan saya khotbah. Kalau saya tambah lagi setengah jam masih sabar? Doa saya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya. Jadilah pribadi yang menyenangkan Tuhan. 3 poin penting. Kalau menyenangkan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Maka yang kau lakukan pasti menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya bertumbuh? Tinggalkan kejahatan. Hal-hal yang rohani penting bagimu. Jangan anggap sepele. Jadikan itu. Yang kedua, mau bertumbuh dalam Tuhan. Dan menyenangkan Tuhan. Berkorban. Untuk Tuhan.
Beri hidupmu. Jangan setengah-setengah. Jangan lagi senang kasih. Lagi nggak senang, tarik diri. Ikut Tuhan bukan seperti ingus yang naik turun. Macam teh celup. Orang banyak ikut Tuhan itu macam teh celup. Lah, bukan. Rela berkorban. Yang ketiga, menyenangkan hati Tuhan. Bersaksilah. Jangan semua kebaikan Tuhan tumpuk untuk diri Bapak Ibu sendiri. Tumpukan. Kalau numpuk sedia semua kebaikan untuk diri sendiri itu busuk. Bapak Ibu, Tuhan kasih kita semua organ tubuh luar biasa. Ada yang masuk, ada yang keluar. Betul? Bapak Ibu bayangkan kalau itu semua masuk tidak ada pembuangan. Mati. Itu berarti Tuhan kasih, saksikan. Tuhan beri, saksikan. Tuhan beri, saksikan. Jangan ditimbun. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Tapi kita diam. Lihat tetangga sedang kesulitan, dia perlu motivasi, dia perlu doa, dia perlu pertolongan, kita diam. Padahal mungkin dia hanya perlu sentuhan tangan kita. Hatinya sudah dibesarkan. Jangan biarkan semua kebaikan Tuhan terhenti kepada kita. Jika demikian, maka pasti kita tidak menyenangkan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami ditolong oleh Roh Kudus-Mu. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan akan hati-Mu. Mau bertumbuh di dalam Engkau. Mau berkorban bagi Engkau. Mau bersaksi bagi Engkau. Meteraikanlah akan firman. Jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kami akan kembali di tempat ini. Membawa damai yang datang daripada Allah. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu pagi ini. Amin.